Stop scroll dulu. Kalian sadar nggak sih, setiap kali turnamen sepak bola terbesar di dunia bergulir, pasar kripto malah sering banget berdarah-darah? Selamat datang di penjelasan on-chain kita kali ini. Nggak usah basa-basi karena kita punya data yang cukup mendesak soal nasib Bitcoin di musim panas 2026 nanti. Siapin catatan kalian karena ini beneran bukan kebetulan belaka. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apa iya Piala Dunia 2026 bakal ngehancurin harga Bitcoin? Mungkin kalian mikir, loh, apa urusannya bola sama kripto? Nah, disinilah banyak orang salah paham. Kita lagi ngomongin fenomena yang sering disebut para analis sebagai kutukan Piala Dunia. Dan guys, ini bukan sekedar mitos atau tahayul. Ini adalah fenomena pengurasan likuiditas massal yang benar-benar bisa diukur pakai data pasti. Coba lihat angka gila ini. Minus 72,1%. Resapi dulu sebentar. Ini bukan cuma sekedar koreksi pasar biasa ya. Ini adalah kehancuran harga Bitcoin yang terjadi pas banget di tahun Piala Dunia 2018. Fakta historis yang ngeri banget ini adalah alasan utama kenapa kita harus bedah datanya sekarang juga. Sebelum semuanya terlambat. Poin pertama kita, kutukan Piala Dunia. Kalau kita perhatiin, siklus 4 tahunan Bitcoin, jadwalnya itu unik banget karena selalu tabrakan sama Piala Dunia. Polanya kelihatan jelas banget. Tahun 2014 pas di Brazil, Bitcoin anjlok 50,2%. Terus 2018 di Rusia, hancur lebur 72,1%. Dan pas 2022 di Qatar kemarin, turun 62%. Oke, memang ada faktor luar kayak kasus MCOX atau runtuhnya FTX yang bikin makin parah. Tapi ada satu poin penting di sini. Piala Dunia secara konsisten jadi semacam katalis yang nyedot habis likuiditas retail. Turnamen ini ngubah sentimen bearish biasa jadi kepanikan massal. Lanjut ke poin kedua, kripto ke kasino. Coba aku tanya langsung nih, kalian jawab jujur ya. Nanti pas Piala Dunia, kalian lebih milih jadi tim hodl atau tim judi bola? Karena disinilah akar masalahnya. Kenapa orang-orang pada mindahin uangnya? Coba deh kita bandingin. Situs taruhan tradisional itu butuh 1-5 hari buat cairin dana, plus kena potongan 4,5-6%. Kasino kripto, cair dalam hitungan menit dan biayanya kurang dari 3%. Kecepatan instan inilah yang langsung nyedot likuiditas gede-gedean dari exchange kripto pindah ke meja taruhan. Dan efeknya ini makin parah karena meledaknya pasar prediksi kayak Polymarket. Dari proyeksi volume bulan Oktober 2025 aja, pasar prediksi nyerap uang miliaran dolar loh. Kontrak-kontrak biner ini maksa modal dalam bentuk USDC buat dikunci di platform mereka. Bayangin aja, dengan 104 pertandingan di Piala Dunia 2026 nanti, bakal ada miliaran dolar yang nyangkut di tebak-tebakan skor atau siapa yang lolos grup, ketimbang dipakai buat beli Bitcoin. Ini tuh ibarat substitusi finansial skala raksasa. Bagian ketiga, pasar kota hantu. Yang ini faktanya benar-benar mind-blowing. Studi akademis bahkan yang dianalisis langsung oleh Bank Sentral Eropa nemuin kalau volume perdagangan global itu anjlok sampai 55% pas pertandingan tim nasional lagi main. Bahkan yang lebih gila lagi, volume ini turun lagi 5% tepat di detik saat ada gol yang dicetak. Ya wajar sih orang-orang pada berhenti mantengin grafik candlestick dan langsung beralih fokus ke layar TV. Di dunia ekonomi, fenomena ini punya istilah sendiri, yaitu inatensi investor. Intinya sederhana, pasar kehilangan pembeli aktif. Pas nggak ada retail yang jagain order book, karena semua orang asyik nonton bola, kondisi pasar berubah jadi super tipis. Nah, di momen krusial inilah, para whales dan penambang bisa gampang banget ngegoreng atau manipulasi harga. Tekanan jual yang kecil aja udah cukup banget buat memicu kejatuhan harga secara ekstrim. Masuk ke poin keempat. Kelelahan teknikal dan target harga. Coba perhatiin angka ini baik-baik. 99,1519. Ini adalah level indikator stokastik RSI di proyeksi pertengahan Mei 2026. Angka ini secara harfiah teriak satu hal, overbought ekstrem, alias jenuh beli tingkat dewa. Bitcoin udah berkali-kali gagal nembus tembok resistensi Fibonacci di angka 83.522 dolar. Momentumnya udah kecapean banget. Jadi, tanpa adanya dorongan modal segar dari pembeli retail, koreksi itu udah bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Terus, harganya bakal nyungsep sampai mana? Ini dia, target bearish yang wajib banget kalian pantau. Support pertama ada di sekitar 74.000 dolar. Kalau level itu jebol, kita bakal meluncur ke area puncak siklus 2021, yaitu di kisaran 69.000 sampai 72.000 dolar. Tapi, kalau panic selling massal beneran terjadi gara-gara inatensi pasar tadi, get ready buat area emas ini. 58.000 sampai 62.000 dolar. Ini yang kita sebut zona beli generasional.
Posisi paling cuan buat kalian yang pegang uang cash. Kelima, ETF ini bakalan jadi penyelamat atau malah pemicu kepanikan. Nah, tahun 2026 ini agak beda dari sebelumnya karena kita punya Wall Street yang ikut main lewat spot Bitcoin ETF. Tapi coba deh cek basis biaya para paus ini. Pemain institusi baru rata-rata beli di harga $80.300. Terus, pembeli ETF retail masuk di sekitar $83.000. Kalau harga Bitcoin keseret turun ke bawah 80.000 selama turnamen, karena likuiditas kering, mereka semua bakal posisinya floating loss. Apa jadinya kalau smart money ini ikutan panik? Bakal ada cascade selling besar-besaran. Efek domino jual yang bisa langsung ngebanting harga ke zona $58.000 tadi. Keenam, hati-hati sama jebakan fan token. Sebelum kita bahas kesimpulannya, aku harus kasih warning keras ke kalian soal jebakan altcoin, khususnya di ekosistem SportFi kayak Chiliz atau CAZ. Ini tuh siklus klasik yang selalu aja berulang. Masih ingat Piala Dunia 2022? CHZ sempat meroket gila-gilaan sampai 262% sebelum turnamen mulai. Tapi pas peluit pertandingan pertama ditiup, bam, langsung dam parah karena aksi sell the news. Para investor besar ngelepas koin ini buat mindahin duit mereka ke taruhan langsung di pertandingan. Jangan sampai kalian jadi orang yang nyangkut pas mereka lagi asyik take profit. Poin ketujuh, strategi bertahan 2026. Jadi, catat baik-baik 3 pendorong utama kejatuhan ini. 1. Uang retail pada lari ke situs taruhan dan pasar prediksi. 2. Nggak ada yang mantengin pergerakan harga karena semua sibuk nonton 104 pertandingan bola. Dan 3. Secara teknikal, posisi Bitcoin udah super overbought dan mentok di resistensi psikologis. 3 combo maut ini adalah resep paling sempurna buat memicu sebuah koreksi tajam. Kesimpulan penting dari penjelasan kali ini, tahan dry powder kalian. Pegang uang tunai kalian kuat-kuat. Jangan gampang kemakan FOMO kalau pasar mulai ngasih pam tipuan. Cash is king di momen krusial kayak gini. Sabar aja, karena pas semua orang lagi euforia nonton bola dan nyuekin Bitcoin, disitulah momen terbaik buat kalian nyergap di zona beli generasional $58.000. Nah, sebelum penjelasan ini berakhir, aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dari semua data on-chain yang udah kita bedah bareng tadi, aku tantang kalian. Berapa sih tebakan harga Bitcoin versi kalian pas peluit final Piala Dunia 2026 nanti ditiup? Langsung aja drop angka pastinya di kolom komentar sekarang juga. Kita lihat siapa yang analisanya paling tajam. Jangan lupa like, share, dan save penjelasan ini ya, biar nanti kita bisa buktiin bareng-bareng kebenaran.